kamu ku tunggu, angkat musibahku. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sama Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sama Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Videonya dikecilkan dulu. Ustadz bisa cek suara dulu, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan selalu sehat, Ustadz. Sudah lumayan, udah cukup lah ya, Mat ya. Ya Pak. Ustadz udah pas ya, tinggal nunggu nanti jadwalnya saat. Ya baik. Jam berapa nanti Ustadz jadwalnya, Mat? Jam 3.15 ya? 4.15. Ya benar, jam 4.15. Baik. Assalamualaikum, ini sudah datang Om Sukoco dari komunitas Permata. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Komri dari alumni Unsri, dosen kami juga. Saya juga datang. Ada Pak Indro, Bambang Indro, ini Sekjen IKV Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om, jadi lupa nih Om. Om pakai nomor ini ya, pakai 212026 ya Om? Ya, nanti ku ganti. Iya. Yang dari Tante nggak ikut, Om? Apa lagi? Dia di Palembang. Oh, di Palembang. Ya. Oke, jadi sudah mulai tergabung. Mudah-mudahan sambil kita menunggu waktu jam 4, silakan Rahmat. Siap. Assalamualaikum. Salam. Sembari nunggu acara dimulai, kita nonton dulu video-video atau lagu-lagu religi dulu ya kan, Yuda? Boleh. Ya. As-salatu khairun minan naum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di
Bingkai Rasul pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada teri. Menabat jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dimudahkan untuk berkumpul bersama-sama dalam Zoom meeting sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang terhormat Pengurus Nasional IKV Unsri Kando Mutahrudin atau yang biasa dipanggil Kaimut serta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pengurus Komunitas IKV Jabodetabek Kando Junaidi dan Kando Dedi Junaidi beserta jajarannya. Peserta yang kami banggakan serta Yuk Gama dan Kak Igun yang telah mensupport acara ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu alumni IKV, alumni IKASA, dan alumni komunitas yang lain dalam acara Semat Ngabuburit Ramadan Berkah dengan tema Korelasi Puasa dan Membangun Etos Kerja yang Energik bersama guru besar kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMH, Ustadz Kondang pengisi acara Damai Indonesiaku. Perkenalkan, saya Cici Ayu Azhari yang akan memandu acara pada sore hari ini. Berikut susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sari tartil. Yang ketiga, sepatah dua kata oleh Kando Dedi Junaidi. Yang keempat, ceramah oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMH. Yang kelima, tanya jawab. Keenam, doa. Dan terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, sari tartil yang akan dibacakan oleh Saudara M. Hevandri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu alazim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Acara yang ketiga yaitu sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Kando Dedi Junaidi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Kiai Haji Dr. Haris Hakam, insyaallah sudah bergabung bersama kita. Bapak-bapak dosen yang kami muliakan, kemudian Ketua Umum Ketua Umum Pengurus Nasional IKV Unsri Bapak Mukhtarudin, kakak-kakak Yunda, dan dulu-dulu dari komunitas IKV Unsri Jabodetabek,
Dewan Penasehat Pembina dan Pengurus IKV Unsri Jabodetabek. Kemudian ada bapak-bapak dari Permata Arun, guru-guru, baik yang masih mengajar dan sudah alumni dan pensiun, serta alumni IKV Unsri Arun, semua yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan ridha Allah dan support dari Kanda Triana Gunawan dan Yugama, sehingga bisa menghadirkan Kiai Haji Haris Hakam. Kami juga bersyukur seluruh alumni IKV Unsri juga ikut mendukung kegiatan ini, dan alumni Arun juga ikut mendukung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan nilai tambah dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin di sini ada orang tua saya juga, Bapak Sunarto. Selamat datang. Assalamualaikum, Pak. Mudah-mudahan kita semua dapat mendengarkan ceramah dari Ustadz Kiai Haji Dr. Haris Hakam ini dan mengambil manfaatnya. Selanjutnya kami mohon kepada Kiai Haji Dr. Haris Hakam untuk kita langsung memulai ceramahnya, dan mudah-mudahan semua kita dapat mengambilnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Haris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina siyama Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an dan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi bil bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi du'at bil Qur'an. Amma ba'du, yang berbahagia, yang kami hormati IKV Unsri tingkat nasional maupun yang tergabung dalam IKASA Aruni, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka bermunasabah, ya, dalam rangka kita ngabuburit menjelang datangnya bulan, maksud saya dalam rangka menyambut, ya, datangnya berbuka puasa. Sedikit waktu kita akan mencoba untuk memanfaatkan pada waktu yang lebih ada nilainya, dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang korelasi puasa dan membangun etos kerja yang energik. Sebenarnya tema ini lahir dari sebuah kondisi di mana ada orang yang berpuasa itu kemudian aktivitasnya menurun. Ada orang yang berpuasa karena lemas badannya. Lantaran lemas badannya, kemudian semangatnya juga terbawa lemas. Nah, ini sesuatu hal yang mestinya dan tidak siogianya terjadi. Kita bisa jadi orang yang berpuasa itu, yang lemas itu tubuhnya. Tetapi semangatnya tidak boleh kendor. Harus connect ke akun nama baru bisa. Mohon maaf, itu mudah-mudahan bisa diperbaiki, ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa memahami, ya, kajian pada sore hari ini, kalaulah ada yang sempat terjadi penurunan aktivitasnya, semangatnya yang menurun, maka mudah-mudahan dengan kajian kita pada sore hari ini bisa menaikkan kembali semangatnya, ya, sehingga
puasa tidaklah menjadi sebab menurunnya produktivitas. Walaupun secara nyata memang fisik yang lemah itu mau tidak mau secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap produktivitas. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Nabi memberikan arahan, memberikan contoh bahwa sebenarnya itu nggak boleh terjadi. Puasa yang lemas hanya tubuhnya, tetapi semangat, etos kerja, ya bahkan ya kepahlawanan mereka itu menjadi berlebih-lebih ketika di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan di luar bulan suci Ramadan. Subhanallah, ya. Ada hal yang menarik ya di dalam memberikan pemahaman itu bahwa orang yang berpuasa itu kondisinya bagaimanapun juga menguntungkan. Di dalam salah satu hadis yang sahih yang ditakhrij hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dengan beberapa ashabus sunan dengan kedudukan yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu kullu ma waqa minas silah. Setiap sesuatu yang dapat menangkis, yang dapat mencegah dari ya senjata tajam. Nah, Nabi membuat sebuah ilustrasinya cukup jauh. Bahwa ketika yang paling dekat di zaman itu ketika orang terluka kemudian meninggal dunia. Kemudian Nabi memberikan gambaran orang yang berpuasa itu seperti yang punya junnah, punya tameng. Maka dia tidak kena dan terhindar dari pedang, dari panah, jemparing dan lain sebagainya, ya senjata-senjata tajam, maka dia tidak terkena, bisa menghindar. Nah, pakar-pakar hadis mengatakan al-junnatun minan nar. Yang dimaksud dengan di sini junnah adalah tameng itu adalah tameng dari api neraka. Ini salah satu interpretasi yang dilakukan oleh ulama hadis bahwa junnah yang dimaksud adalah junnatun minan nar. Orang yang berpuasa itu punya tameng dari api neraka. Jadi kalau dia berpuasa kemudian dia meninggal di bulan suci Ramadan, atau dia tetap hidup tetapi pelaku ini adalah orang ini melaksanakan puasa Ramadan, maka bisa jadi puasanya itulah yang menjadi tameng untuk dirinya. Jangankan terbakar, tersentuh saja tidak. Itulah gambaran ilustrasi ketika Nabi mengatakan asyamu junnah. Ya, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah ya penutup dari segala hal-hal yang tidak menguntungkan. Asyamu junnah. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hadis yang kedua, Nabi mengatakan asyamu hisnun hasin. Puasa itu adalah benteng yang kokoh. Nah, hisnun hasin menjadi sebuah personifikasi ketika dipahami spirit puasa itu melahirkan mentalitas yang kokoh, bangunan yang perkasa yang kala itu tidak mampu dibenturkan oleh manjanik. Jadi kala itu kekuatan yang paling dahsyat itu adalah manjanik. Manjanik itu seperti ketapel yang isinya bola api ya yang terbuat dari baja, kemudian ketika dia membentur tembok, tembok itu hancur kemudian terbakar. Ya, itu seperti ketapel. Itu namanya manjanik. Itulah senjata yang paling hebat di kala itu adalah manjanik. Kalau sekarang mungkin ya nuklir ya, senjata biologi yang dianggap paling berbahaya gitu. Nah, Nabi membuat tamsil, Nabi membuat perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti bangunan hisnun hasin. Orang yang pribadi mentalitasnya, etos kerjanya seperti bangunan yang kokoh. Sehingga manjanik ketika menghantam tubuhnya tidak roboh, tidak hancur. Subhanallah. Sebuah kajian yang luar biasa untuk kondisi sekarang ini di masa pandemi.
ya, di mana kita terancam sekali dalam situasi dan kondisi tertentu, ya, salah-salah kita bisa terkena. Tetapi pada saat yang membutuhkan imunitas, pada saat yang dibutuhkan kesehatan prima, kita disuruh berpuasa. Tapi dengan jaminan orang yang berpuasa adalah hisnun hasin, akan melahirkan mentalitas, ya, sikap, pandangan hidup yang kokohnya seperti bangunan yang tidak bisa dirobohkan oleh manjanik. Subhanallah. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, oleh karena itu etos kerja, ya, bagi orang Islam itu adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat dalam bahwa bekerja bukan cuma sekedar menguntungkan secara material. Bekerja bukan cuma sekedar memuliakan dirinya di hadapan keluarga, di hadapan bangsa. Tetapi dalam perspektif Islam, kerja itu adalah manifestasi daripada amal soleh. Sehingga orang yang berangkat bekerja, niat bekerja mencari nafkah, kalau seandainya di tengah jalan dia tertabrak, ada musibah kemudian dia meninggal, maka orang yang bekerja mencari nafkah, ingin membesarkan keluarganya, mendapatkan pahala syahid. Walaupun bukan mati syahid, tetapi mendapatkan pahala syahid. Bedanya. Kalau mati syahid itu orang tidak dimandikan jenazahnya. Ya, dengan darah-darahnya itu dibungkus, dengan tanah-tanahnya itu yang kotorannya itu dibungkus, kemudian tidak disolatkan. Jenazah itu langsung dikubur, cuma dua, dibungkus, ya, dikafani, kemudian dikubur. Kenapa tidak dimandikan? Karena mereka, ya, punya saksi kehidupan, yaitu darahnya, kotorannya itu tidak dicuci, tidak dibersihkan. Kenapa tidak disolatkan? Karena di dalam tubuhnya ada najis, ada darah itu tadi. Jadi kewajibannya itu tetap, ya, cuma dua saja, mengkafankan dan mensolatkan. Tetapi orang yang bekerja, kemudian dia wafat dalam mencari nafkah, membangun etos kerja adalah sebuah manifestasi daripada amal soleh, dia mendapatkan pahala syahid. Dia tetap dimandikan, dia tetap dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. 4 itu sama seperti halnya orang yang mendapatkan, ya, terkena COVID-19, maka dia mendapatkan syahadah. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Orang yang terkena wabah, maka hukumnya dia mendapatkan pahala syahid bagi orang-orang yang muslim. Nah, itu sebuah gambaran, ya, persamaan antara orang yang terkena COVID dengan orang yang meninggal ketika mencari nafkah di luar rumah. Nah, subhanallah. Jadi betapa puasa itu membangun sebuah etos kerja yang luhur, yang bagus, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sebuah senjata yang ampuh. Ya, ketika seorang pengusaha, ketika seorang pemimpin wilayah, ya, yang mengerti benar bahwa puasa itu adalah sebuah power. Puasa itu spiritnya mampu menggegerkan dunia. Ketika masing-masing individu pelaku puasa itu benar-benar memahami tentang hisnun hasin ini tadi. Ya, jadi konsep hisnun hasin, benteng yang kokoh yang tidak mampu dirobohkan oleh manjanik, menjadi sesuatu yang hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bisa lihat di dalam sejarah. Ya, saya tadi sudah mengatakan kalau kita lihat sejarah yang terjadi di zaman Nabi itu sungguh luar biasa. Tidak kurang ada 4 perang besar yang Nabi hadir pada peperangan itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Ini sebelum kita masuk lebih dalam tentang 4 perang di bulan suci Ramadan, terbayang tidak Bapak Ibu-ibu, di bulan suci Ramadan lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, lemes tubuhnya, kemudian disuruh berperang. Dan catatannya luar biasa, tidak ada yang berbuka puasa.
Indonesia dengan Saudi Arabia itu jauh benar. Ya, iklimnya itu di sana panasnya bisa sampai 40 derajat. Ya, setengah mendidih air. Tetapi kondisi yang semacam itu tidak meluluh lantakan semangat mentalitas orang yang berpuasa. Walaupun tubuhnya faktanya memang ya terjadi penurunan energi. Nah, ini yang menarik. Ya, kita akan lihat sebuah pembanding ya di zaman Nabi itu. Pertama, terjadinya perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi baru 2 tahun Nabi mendirikan sebuah dinasti ya, baru membuat sebuah sistem kepemerintahan yang modern, sistem pemerintahan yang madani. Ya, jadi sistem pemerintahan madani itu yang modern, yang pada akhirnya disebut dengan Madinah. Kenapa disebut modern? Karena di kala itu sistem kaisar, kerajaan, dan lain sebagainya berbeda benar dengan konsep yang dibangun oleh Rasul pada zaman itu. Nah, baru 2 tahun masih dalam konsolidasi, masih dalam keadaan menata bagaimana membangun sebuah sistem nilai, sistem kemasyarakatan. Ternyata ya kafir Quraisy tidak senang. Maka pada tahun kedua terjadi perang Badar. Ya. Apa yang terjadi? Umat Islam cuma jumlahnya 313. 313. Sementara yang siap memerangi ya dan sudah standby dengan persenjataan yang lengkap 1000. Pasukan musuh itu 1000. Siapa yang bisa mengatakan 313 bisa menang lawan 1000? Dalam teori sulit untuk mengatakan 313 bisa menang dengan 1000, perbandingan 1:3 itu berat. Apa yang terjadi, Bapak sekalian yang berbahagia? Ternyata ya peperangan Badar itu mampu dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ditumbangkan 1000 orang itu oleh 313 orang. Sehingga ketika dia menang banyak rampasan perang, maka itu menjadi perbendaharaan ya di dalam membangun masyarakat madani itu. Ya. Kemudian yang kedua yang lebih masyhur lagi adalah perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Tentunya parit tidak seperti parit yang kita lakukan, ya ada di sekitar kita. Parit yang dimaksud ini adalah ya dari pemikiran seorang arsitektur perang ya Salman Al-Farisi, seorang Persia, kalau sekarang itu Iran, Republik Iran, sahabat Nabi yang beliau memberikan sebuah usulan dan diterima oleh Rasul untuk menggali parit. Jadi kota Madinah itu keselkelilingnya itu dibangun parit ukuran yang cukup besar, 4 meter kali 4 meter, lebar 4 meter, dalam 4 meter. Pasukan Islam baru ada yang siap perang itu 3.000 orang. Cukup besar 3.000. Tetapi lawannya 10.000 lebih. Hampir 11.000, 10.000 lebih. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? 3.000 orang semua menggali parit. Kemudian ditutupinya parit-parit itu dengan kamuflase yang sedemikian bagusnya. Ketika terjadi peperangan itu, mereka itu semua masuk ke dalam parit. Ya. Dan ketika mereka berada di dalam parit, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan penyerangan, karena itu dianggapnya tidak sportif dalam peperangan. Mereka akhirnya di dalam parit itu, karena perbekalan mereka cukup, mereka masak, mereka hidup di dalam parit itu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika perbekalan mereka itu selama 25 hari tidak cukup, maka mereka menyatakan ya menyerah. 25 hari baru mereka mau menyatakan menyerah. Kalau saya yang jadi ya Rasul pada waktu itu, saya jadi komandan perang, saya uruk gitu. Ya, saya suruh uruk karena Nabi sendiri mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu tipu daya. Jadi ketika mereka tertipu daya, sudah diuruk saja. Karena kematian itu tidak ada nilai dalam sebuah perang. Tetapi Nabi yang berpuasa, sahabat-sahabat yang berpuasa tidak punya mentalitas seperti itu.
Nabi memberikan kesempatan kepada mereka untuk ya masuk Islam dan mereka mendapatkan kesejahteraan. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka dia menjadi sandera dan dia harus ditebus oleh keluarganya. Dia menjadi ghanimah, ya, rampasan perang. Tanpa diganggu urusan keagamaannya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebuah gambaran di mana puasa itu tidak menyurutkan mereka itu. Nah, tahun kelima ini terjadinya perang Khandaq ini, tahun kelima Hijriah, 3.000 lawan 10.000 lebih besar. Ya, 10.000 lebih ternyata juga mampu dimenangkan oleh kelompok Muslim. Subhanallah. Nah, yang ketiga yang lebih hebat lagi, ya, yang lebih dahsyat ini adalah perang yang ketiga yang disebut dengan Fathu Makkah. Saking hebatnya Fathu Makkah ini dilukiskan di dalam Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata-nyata. Nah, Fathu Makkah ketika merebut kembali karena Nabi adalah orang yang terusir dari Mekah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terusir dari kota Mekah. Kemudian ketika sudah strategi mereka sudah punya pasukan yang cukup besar, maka Nabi ingin merebut kembali kota Mekah, tempat kelahiran beliau bersama orang-orang Mekah, dibantu oleh sahabat-sahabat Ansar. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, apa yang menarik? Di tahun ke-8 Hijriah ini, perang Fathu Makkah yang digambarkan itu kemenangan menjadi Rasul, bukan lantaran kemenangan Rasul itu karena jumlahnya sudah besar. Ya, jadi sudah berbalik, kekuatan mayoritas Islam itu sudah kuat, sudah dominan sehingga kota Mekah itu tidak berkutik ketika dikepung oleh bala tentara yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 ini. Nah, yang menarik bukan itu pada pembicaraan konteks bahasan kita pada kesempatan itu. Apa yang hebatnya, apa yang menarik tentang Fathu Makkah ini? Bapak nanti Ibu silakan dicek bahwa perjalanan dari kota Madinah ke kota Makkah itu adalah 450,5 kilometer. 450,5 kilometer. Naik onta, berpuasa, ya, dan terik matahari. Bisa dibayangkan, ontaknya kuat, tetapi orangnya yang sangat berat, ya. Bagaimana kita bisa bayangkan di Indonesia ini panasnya sekian ini, cuma 33, ya, tidak sekitaran 33 derajat. Kadang-kadang kadang-kadang hujan, kadang-kadang matahari tidak terlihat, gulem, tetapi kita masih terasa berat. Bayangkan 450,5 kilometer itu Jakarta Semarang lebih. Jakarta Semarang lebih naiknya bukan naik Concorde, bukan naik pesawat, bukan naik mobil yang ber-AC, tetapi naik onta dan naik kuda. Ya. Hebat, luar biasa. Nah, satu ilustrasi yang menarik, saking jauhnya perjalanan ini dan beratnya ini, tadi yang saya mengatakan bahwa yang puasa itu, yang lemas itu tubuhnya. Tetapi spirit, ya, patriotis mereka itu tidak menjadi lemah lantaran tubuhnya lemah. Yang menarik itu di tengah perjalanan, ketika terik matahari, maka tenggorokan mereka itu terasa tercekik. Sehingga satu dengan yang lainnya itu mereka menunjukkan lehernya, memberi isyarat dengan tangan memegang lehernya. Maka yang lainnya pun menganggukkan kepala. Artinya sebuah isyarat, kami kuat tidak makan tapi tidak kuat tidak minum. Saking jauhnya dan panasnya itu. Karena banyaknya orang yang semacam ini sehingga suara itu berdesah. Terdengar juga ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terdengar ke Rasul. Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang,
Dilihatnya orang sedang memberikan isyarat-isyarat ya tentang leher mereka. Maka Rasul minta dibawakan air 1 gelas. Kemudian gelas itu dipegang oleh Rasul dan Rasul mengatakan kepada semuanya, ayuhal ashab, wahai para sahabatku, hadzal ma, ini air, wa ana asyrab, aku mau minum. Man lam yashrab faqad asa Abul Qasim. Siapa yang tidak minum, durhaka dia kepada Abul Qasim. Nah, ini Abul Qasim ini kunyah Nabi. Karena anak Nabi itu yang pertama, ya laki-laki itu namanya Qasim, sehingga Nabi dipanggilnya itu Abul Qasim. Ayahnya Qasim. Nah, Nabi bilang, man lam yashrab faqad asa Abul Qasim. Siapa yang tidak minum, durhaka dia kepada Muhammad, kepada Abul Qasim. Minum airnya oleh Rasulullah, diminum. Itu tadi yang mereka pegang-pegang leher, yang memberikan isyaratnya itu bukan cuma minum, air itu dituangkan di kepala, diguyurkan di seluruh tubuhnya. Membakar situasi panas luar dan dalam pada waktu itu. Apakah semua, ini kajian kita ini, apakah ini terjadi ini pada sebuah kondisi yang mayoritas? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sehingga mereka ada yang mendekat. Jadi representasi dari mereka yang tidak mau berbuka, tetapi tidak mau dibilang faqad asa Abul Qasim, durhaka kepada Muhammad itu, maka perwakilan mereka itu mendekat. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku tidak berbuka, sesungguhnya aku kuat tidak berbuka sore ini, sampai esok hari aku kuat tidak berbuka. Nah, apa jawaban Rasul? Kata Rasul, silahkan kau tidak berbuka, tapi jangan melarang bagi orang yang tidak kuat. Ya, silakan. Ini yang dimaksud ya, spiritnya puasa itu, silakan bagi yang kuat, yang semangat. Karena ini memang terjadi kelas. Ya, terjadi kelas tentang spirit puasa ini. Ada yang tidak kuat minum, tapi ada yang kuat, mereka mengatakan, kuat, Nabi bilang silakan tidak berpuasa, tapi jangan memaksa yang tidak kuat. Ya, nah tadi qori kita, ya qori kita sudah membacakan salah satu ayat yang sangat luar biasa di dalam surah Al-Baqarah 184. Faman kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang bepergian, termasuk bepergian di sini adalah perang. Au maridon atau dalam keadaan sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dihitung berapa hari yang ditinggalkan pada waktu berikutnya, diqadha. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang mampu ketika dia nanti ya apa itu meninggalnya gitu, dia wajib memberikan fidyah. Fidyah itu kompensasi dari dia tidak bisa melakukan puasa itu. Fidyah tu ta'am miskin. Fidyah. 1 mud itu, Bapak-bapak mungkin pernah dengar ya, gerakan Syekh Ali Jabir. 1 juta mud. Mud itu ukuran tidak nyampe 1 liter. Kurang sedikit ya. 6 ons, kurang sedikit, itu 1 mud. Kasih makan orang miskin kalau mereka meninggalkan puasa itu tadi. Itu kompensasinya. Nah, korelasi kajian kita itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Maka barang siapa yang bersukarela, artinya kondisinya bertahan dia tidak berpuasa, dia tidak berbuka. Dia dalam keadaan susah panasnya tetapi ditahan, fahuwa khairul lahu, itu jauh lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian tetap bertahan berpuasa itu jauh lebih bagus ketimbang yang berbuka tadi. Lebih bagus yang bertahan in kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahuinya. Mana mungkin ini secara bahasa kita bisa memahami orang sudah tidak kuat, lehernya tercekik, minum, tetapi orang yang tidak
berbuka itu jauh lebih bagus. Berarti kan bukan bertambah tercekik ya. Bukan menjadi sebuah penyiksaan. Bukankah itu menjadi tersiksa orang? Nah, sepintas maka orang logika berpikirnya mengarahkannya seperti itu. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Orang yang punya spirit besar itu ternyata lebih kuat spirit berperangnya ketimbang cekikan panas luar dalam yang pada saat itu tadi. Cuaca panas dan kondisi orang yang berpuasa dari dalam itu panas. Lebih kuat. Apa yang dimaksud in kuntum ta'lamun itu lebih bagus kalau kalian mengetahuinya. Seandainya dia mati maka kematian jauh lebih bagus ketimbang kehidupannya. Kalau dia mati dalam keadaan berpuasa, insya Allah itu lebih bagus ketika mereka ya dibandingkan mereka meninggal di dalam kamar suasananya ber-AC di pangkuan sang istri. Jauh lebih bagus seperti itu. Inilah Bapak Saudara sekalian spirit puasa ini. Wa antasumu khairul lakum. Jadi orang yang kondisinya terjepit, berat, kemudian tetap berpuasa, itu spirit itu lebih bagus. Walaupun resikonya mati. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau dia, tadi saya bilang, bekerja, kemudian ketabrak mobil, dia ingin mencari nafkah, maka dia mendapatkan pahala syahadah. Ya, mendapatkan pahala syahid. Kita bisa buat perbandingan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Di masyarakat Jepang yang tradisional itu mereka punya pasukan berani mati. Dan itu pernah ya masuk di Indonesia, tercatat di Indonesia orang-orang yang ketika pada awal mula ketika Jepang ingin menguasai Indonesia, mengalahkan Belanda. Nah, pasukan berani mati itu yang dalam sejarah mereka itu kalau melakukan kesalahan itu tebusannya mereka menyobek perutnya dan memutuskan usus yang ada, usus-usus yang ada di perutnya. Jadi bukan ditusuk tetapi disobek, didodet, kemudian diputar sehingga ususnya keluar. 47 ronin yang termasyhur di dalam kisah tentang keperjuangan ya pejuang-pejuang samurai di Jepang itu tadi, ketika mereka ingin mengucapkan ya permohonan maaf ketika memberikan pembelaan kepada raja dan menghadiahkan sebuah kemenangan pada raja, tetapi dia punya catatan buruk pada waktu itu, maka permintaannya bukan minta diangkat menjadi pahlawan, diberikan tempat makam kepahlawanan, tetapi mereka minta diizinkan untuk melakukan harakiri. Ditusuknya perutnya itu tadi, kemudian didodet ususnya sehingga keluar. Nah, pertanyaannya kenapa mestinya orang yang menang dapat pahlawan, kemudian merdeka dia mendapatkan jabatan, mungkin dinaikkan jenderal. Tetapi kenapa memilih harakiri? Karena mereka sudah terbangun, mindset-nya sudah terbangun. Ya, pola pikir mereka sudah terbangun bahwa kehidupan bagi seorang samurai mati lebih bagus ketimbang kehidupannya manakala dia mempertahankan sebuah prinsip. Karena sesungguhnya kehidupan di nirwana jauh lebih bagus ketimbang dia melacurkan intelektualnya, melacurkan ya keperjuangan seorang samurai. Ini kita mau buat sebuah tamsili, ya tamsil, sebuah perbandingan. Kenapa ya samurai-samurai itu memilih mati yang semacam itu? Yang kedua kita lihat pada sejarah tentang Romawi gladiator. Gladiator itu ternyata bukan cuma sekedar orang-orang yang budak-budak yang dilatih. Tetapi ada orang-orang merdeka yang memang suka karena itu bagian dari olahraga. Jadi jangan heran kalau sekarang di televisi itu juga ada ya semacam itu. Cuma bedanya tidak ada wasit, tidak boleh sampai melukai apalagi sampai mati. Nah, gladiator itu mereka diberikan sebuah pemahaman. Tidak ada dalam sejarah tentang gladiator itu, tidak pernah terjadi
ketika mereka sedang berperang, kemudian lari terbirit-birit, dikejar-kejar, kemudian dibunuh. Tidak pernah terjadi. Seperti layaknya orang yang adu jago, kemudian ayam itu dikejar-kejar. Gitu. Enggak ada. Mereka mati di tempat. Tidak ada yang lari. Kenapa patriotismenya begitu sangat hebat, luar biasa? Jawabannya dibangun dulu mindsetnya. Dibangun dulu etos kerjanya. Ya, bahwa etos kehidupannya itu menurut perspektif mereka itu mati di medan tempur jauh lebih bagus, lebih mulia ketimbang mereka pulang tetapi menjadi orang yang kalah. Mereka berbahagia dan digambarkan kehidupan di akhirat ya setelah kematiannya itu adalah kemuliaan. Nah, ini kaum samurai dan gladiators ya yang terjadi pada kala itu adalah sebagai sebuah simbol bahwa ada beberapa sekurang-kurangnya ada 3 kekuatan yang bisa membentuk sebuah etos kerja. Yang pertama agama, yang kedua budaya, yang ketiga ya interaksi sosial. 3 hal ini bisa membentuk karakter, bisa membangkitkan sebuah etos kerja. Nah, kita sebagai orang yang beragama itu ini ayat yang menggambarkan tentang patriotisme. Inilah ayat yang menggambarkan tentang ya heroisme, menggambarkan tentang etos kerja. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun resikonya mati. Jadi tidak ada ya yang mundur, tidak ada yang berkurang. Seorang muslim itu ketika ditargetkan setiap bulan ya harus mendapatkan income sekian, maka ketika dia berpuasa dia tidak boleh turun. Kalau perlu dia membuktikan bahwa puasa itu hebat, maka pendapatannya, income-nya itu lebih besar. Karena yang lemah itu tubuhnya, bukan semangatnya, bukan ya patriotismenya yang turun. Nah, salah benar ketika berpuasa kemudian ya mengikuti lemahnya tubuh. Ya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Termasuk saya memuji ini, bersyukur kepada Bapak Ibu-ibu yang ngabuburitnya itu ya Zoom ya belajar semacam ini. Ini hebat. Ini luar biasa, tidak semua. Saya hanya beberapa punya jadwal ya ngabuburit ya dengan Zoom ya yang bersifat intelektualitas yang semacam ini. Tidak semua, tidak full dalam 1 bulan. Coba kita lihat orang-orang yang ngabuburit itu di mall. Yang ngabuburit itu di toko-toko, berantri itu di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi kita alhamdulillah kita mampu melakukan spirit ya puasa itu ya ngabuburit dengan cara yang semacam ini. Ini salah satu ya model yang luar biasa. Nah, ada orang yang mempertanyakan tuh begini. Kalau 4 perang mereka di bulan suci Ramadan bisa memenangkannya itu dari lantaran ada Nabi Muhammad. Mereka melihat mukjizat, mereka melihat hebatnya Nabi Muhammad sehingga segala sesuatu itu orang ya menjadi sebuah keteladanan yang nyata gitu. Kalau itu pertanyaannya, maka Bapak sekalian sejarah mencatat tentang bagaimana sejarah tentang digjayanya Mongolia. Ya, Jenghis Khan menjadi sebuah panglima perang yang dicatat di dalam sejarah dunia. Hebat. Dia mampu melakukan dari Asia ekspansi ke Afrika, termasuk dia menguasai Palestina, Yordan, semua itu bagian yang dilakukan oleh Mongol. Nah, ketika mereka ingin menguasai Mesir, ketika ingin mereka melakukan ekspansi penguasaan itu terhadap Mesir, satu kelompok yang disebut dengan Bani Mamluk, ya, satu kelompok Nasabiah, Bani Mamluk, mereka ketika mendengar bahwa Mongol ingin melakukan serangan kepada mereka, itu di bulan puasa tahun 1260. Tahun 1260, maka pada saat itu pemimpinnya mengatakan daripada kita yang diserang, maka kita mesti menunggu di luar batas. Maka Bani Mamluk itu mereka dengan pasukannya berangkat ke Palestina. Disitulah karena memang Mongol baru saja membumi ratakan
ya Palestina, maka di situ disikat habis. Mongol baru sekali terjadi ketika melakukan ekspansi, kalah dan ditekuk-lututkan oleh Bani Mamluk dari Mesir. Hanya dalam sejarah itu mereka ditunggukan dan itu kalah, mundur, dipukul mundur. Mereka itu semuanya berpuasa. Nah, jadi kalau orang mengatakan itu di zaman Nabi, itu di zaman sahabat, kita lihat tahun 1260 itu jauh sekali sudah dengan kelahirannya Nabi, berabad-abad, tetapi ketika dipahami Ramadan, puasa itu membangkitkan semangat, mereka mampu menggempurnya. Ya. Siapa yang tidak tahu kekuatan Mongolia yang sangat luar biasa? Nah, oleh karena itu Bapak, ya, Ibu sekalian yang berbahagia, jadi tidak ada alasan bagi kita ketika berpuasa badan lemah kemudian semangatnya menjadi kendor. Ya, sesungguhnya ya ayat yang menjelaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun itu adalah ayat yang kondisional. Apakah dia jadi seorang pekerja? Apakah dia sebagai seorang dosen ya seperti saya? Ya, dan Bapak-bapak sebagian yang hadir pada virtual ini, atau dia sebagai seorang manajer, seorang menteri, seorang gubernur, bupati, ya, maka pada kedudukan dan situasi bagaimanapun, ya, spirit ayat wa antasumu khairul lakum ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan boleh dijadikan sebagai sebuah pedoman. Nah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, berikutnya yang kita ingin lihat bahwa semangat yang dilahirkan dari orang yang berpuasa itu, bahwa sebenarnya kalimat hisnun hasin, bangunan yang kokoh itu juga bisa kalau kondisi yang interpretasi yang COVID-19 ini adalah imunitas yang tinggi. Mungkin Bapak-bapak sering mendengar beberapa penjelasan dari pakar-pakar ya tentang epidemi ya epidemiologi yang mereka mengatakan bahwa puasa itu bisa membangun imunitas. Nah, interpretasi hisnun hasin, bangunan yang kokoh itu juga bisa dilahir itu. Seorang penerima Nobel profesor ya di Jepang tahun 2016 yang membuat sebuah teori tentang autopagi. Ya, jadi auto itu artinya dengan sendirinya, pagi itu artinya makan. Jadi puasa itu tidak makan, tidak minum dalam waktu 14 jam, 13 sampai 14 jam itu akan ada proses yang sangat ya apa itu biologi energik organik. Beliau mengatakan apabila seseorang membatasi tidak makan, tidak minum sejak jam 8 malam, ya, dia walaupun minum sedikit, makan sedikit, maka teori tentang autopagi itu gagal. Jadi harus betul-betul tidak makan, tidak minum, mulai jam 8 malam, kemudian ketika di pagi hari, dia menggeser sarapannya itu di waktu siang. Itu kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 14 jam. Ya. Dalam waktu 14 jam itu, ketika tidak ada masukan, tidak ada nutrisi, tidak ada yang memberikan suplai terhadap ya sel-sel aktif yang di dalam tubuh itu, maka sel aktif itu memakan sel-sel yang mati, sel-sel yang tidak aktif, sel-sel yang lemah dimakan habis. Ya. Nah, sehingga menurut beliau itu orang harus dalam 1 bulan itu harus melakukan itu. Sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dia melakukan itu. Nah, kenapa dia mencontohkannya jam 8 sampai ya 13 jam setelah itu? Karena dia tidak ingin bersentuhan dengan puasa Ramadan yang punya konsepnya orang Islam. Sehingga dia mencontohkannya lebih mudah ketika itu dilakukan di malam hari. Sebenarnya kan ini sebuah hal pengakuan secara ilmiah bahwa puasa 13 jam yang dilakukan oleh orang Islam selama 30 hari adalah autopagi yang alami. Dan itu 30 hari dilakukannya. Sehingga di bulan Syawal ketika dia bilangan minal aid. Aid itu maknanya kembali. Artinya kembali aid fitri.
fitri itu artinya kembali seperti kala ketika dia dilahirkan. Artinya tidak ada lagi di dalam tubuhnya itu sel-sel mati, sel-sel lemah, sel-sel yang tidak berfungsi yang bisa berefek kepada penyakit itu hilang dengan puasa 30 hari. Subhanallah, luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang ya kajian penelitian ini. Dia nggak mau. Nah ini menjadi menarik nih Bapak Ibu sekalian, bahwa peneliti-peneliti non-muslim itu dia tidak mau mengklaim, tidak mau mengatakan ketika sebuah temuan itu ada di dalam Islam. Saya kasih contoh umpamanya begini. Nabi melarang orang laki-laki menggunakan emas. Yang dimaksud emas ini adalah emas merah. Ya, karena di zaman Nabi itu tidak ada emas putih. Itu sebuah varian yang hasil dari sebuah kegiatan ya perdagangan yang diperluas sehingga varian-varian emas itu menjadi luar biasa. Nah, apa yang menarik? Nabi bilang haram hukumnya bagi laki-laki tapi halal bagi wanita. Karena wanita yang menjadi zinatul hayat. Ya, menjadi hiasan kehidupannya seorang wanita. Nabi tidak pernah memberikan ilat. Argumentasi kenapa tidak boleh, tidak ada. Tetapi ketika seorang pakar biologi di Amerika yang meneliti laki-laki yang menggunakan emas di tangannya, terus-menerus dia tidak melepasnya itu tadi, ya, dia akan punya efek dalam 30 tahun, dia akan punya kans untuk mendapatkan penyakit besar. Kenapa wanita tidak? Karena wanita itu menstruasi. Karena menstruasi setiap saat ada limbah yang terbuang, maka dia tidak punya efek ketika dia menggunakan emas. Tetapi dia tidak mau mengatakan hebat itu Islam, nggak ada sebuah pengakuan itu, tidak ada. Ya, tidak ada pengakuan itu, tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan haram, hukumnya memakan babi. Ketika hadis mengatakan haram, hukumnya memakan daging anjing. Ya, maka menurut Nabi itu tidak perlu itu termasuk amrun ta'abudi. Seakan Nabi ingin mengatakan nanti juga kalian akan melakukan sebuah kajian atau orang lain yang melakukan kajian, kalian akan membenarkan konsep Al-Quran dan Al-Hadis. Ternyata benar. Kalau dulu ya tahun-tahun 70-an dikatakan ilatnya ini adalah cacing pita. Sehingga itu tidak boleh dimakan. Bagaimana kalau dipanaskan 1000 derajat, cacing pita itu mati. Berarti halal dong. Karena kaedah usul fikihnya itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sepanjang ada dan tidak adanya ilat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sungguh luar biasa ternyata sama orang yang mengkonsumsi babi, mengkonsumsi anjing itu dalam sekian puluh tahun, maka kan kesamaan di antara pemakan-pemakan itu penyakitnya itu ada keseragaman. Ya, luar biasa itu. Orang melihatnya itu ya penyakit itu biasa dari proses kehidupan. Enggak, ada keseragaman penyakit yang mereka yang mengkonsumsinya sama. Nah, inilah, tetapi tidak ada pengakuan bahwa ya apa yang dilakukan, apa yang ada di dalam Islam itu jauh lebih bagus, dan itu 15 abad yang lalu sudah diberikan sebuah penjelasan tentang itu. Termasuk tentang autopagi. Kenapa mereka mesti buatnya di waktu malam? Bukankah aktivitas itu di siang hari? Nah, betapa hebatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya, yang ada di dalam Al-Baqarah ayat 184 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, ini karena saya bicara tidak ada air minumnya, ini kering juga ya. Kering juga seperti naik onta. Ya, naik onta di terik matahari Dika. Saya kira saya batasi sampai di sini. Silakan kalau memang diagendakan ada dialog, silakan. Kalau tidak ada, saya ngikutin acara dan saya kembalikan kepada Bapak Dedi ya. Pada MC ya, hostnya. Kembali ke MC ya, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Ustadz Haris Hakam atas penjelasannya, yang mana bahwa puasa itu
tubuhnya saja yang lemah. Tetapi spiritnya tidak, spiritnya tetap semangat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan open mic dan juga open kamera, atau bisa mengirim pertanyaan di chat room di Zoom ya. Baiklah, pada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, saya ada pertanyaan sedikit, Cici. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Haris. Waalaikumsalam. Ya, jadi Ustadz, ini ada beberapa poin terkait dengan biasanya, karena memang kita biasa setelah sahur itu mengantuk. Biasanya setelah subuh, kebanyakan kita istirahat kembali. Nah, mungkin perlu ada informasi yang clear juga Ustadz, karena memang ada beberapa perbedaan sih, tapi mungkin lebih bagus Ustadz yang menyampaikan terkait dengan kondisi itu. Mengingat banyak kita yang sudah mendapat informasi tentang itu, tapi mungkin belum begitu dilaksanakan. Mungkin itu aja Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu hobi yang tidak ditinggalkan itu beliau setelah sholat subuh tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai dengan terbit matahari. Ya, ya. Jadi dari mulai sholat subuh sampai dengan terbit matahari, beliau tidak meninggalkan tempat duduknya. Artinya yang dimaksud dengan aktivitas di sini jangan tidur. Walaupun tidak olahraga maksudnya begitu. Tapi yang penting jangan tidur. Pertama bisa terjadi memungkinkan kajiannya penumpukan lemak dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Tetapi Nabi mengatakan, dan itu bukan cuma di Ramadan ya, di luar Ramadan pun seperti itu. Orang yang mampu melakukan itu ya dengan cara seperti itu, termasuk saya ketika belajar dulu, saya ingat belajar di Majalengka. Di Majalengka itu naik ke atas gunung, namanya Gunung Herang. Allah yarham, saya punya guru sudah meninggal. Itu ngajinya itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, dan sekarang ini majelis-majelis taklim sudah berkembang. Seperti, ya maaf saya sebut saja, umpamanya MRBJ di sektor 9 Bintaro. Itu dari mulai subuh melakukan kajian, jadi ba'da subuh, sampai dengan isyraq. Sampai terbit matahari. Saya kebetulan di situ baca kitab hadis ya, dan sudah cukup lama. Jamaahnya sekitar 300 orang, itu luar biasa. Nah, Nabi mengatakan orang yang mau melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala haji taman. 3 kali Nabi menyebutkan. Sempurna dia mendapatkan ya pahala haji dan umroh sempurna. Nah, bagi orang yang pekerja fisik, mohon maaf ya, yang sekerja fisik yang ketika malamnya kurang tidur dari 6 jam, bisa jadi ya setelah sahur ngantuk, kemudian setelah subuh tidur lagi karena bekerjanya jam 7 umpamanya. Tetapi bagi orang yang bertahan, dia seperti orang yang tidak kuat lehernya di padang pasir, kemudian dia tetap menahan diri. Dia tetap bertahan. Itu yang termaksud wa antasumu khairul lakum. Ngantuk tapi dia duduk gitu. Duduk sehingga dia terkantuk-kantuk tapi dia tidak tidurkan badannya. Ya, dia tetap bertahan. Nah, ketika isyraq itu kalau tidak salah subuh dengan terbit matahari itu kurang lebih sekitar 1 jam setengah, lebih dikit ya, 1 jam 40 menit. Nah, pada saat terbit matahari, kalau di pesantren-pesantren itu biasanya tempat Pak Kiai itu dikasih bolongan sebesar paku gitu. Apabila sudah ada cahaya di situ, nah dia sudah tahu di situ sudah isyraq.
dia baru meninggalkan ini. Karena dulu jam tidak seperti sekarang. Ya, apabila ada sinar dari lubang paku itu, dia tahu itu berarti sudah isyraq, sudah terbit. Nah, itu bagus. Tetapi sama juga dengan asar. Ya, sholat asar itu sesuatu yang luar biasa yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan itu seperti ini. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu kalimatnya, bukan akimis sholat. Kalau kalimat akimis sholat itu konotasinya bagaimana sholat itu harus dikerjakan. Tapi kalau bilang hafizu itu maknanya manajemen. Jadi harus dijaga. Apanya yang dijaga? Yang dimaksud adalah ketepatan waktu. Nah, hafizu ala sholawati was sholawatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Ini kalau orang yang nggak ngerti pada gramatikal bahasa, kan ketika sudah disebutkan sholat 5 waktu, kenapa mesti ada kalimat wusta lagi? Kan wusta itu berarti sudah otomatis. Wusta itu artinya yang tengah. Kan otomatis. Kenapa pengulangan kata? Enggak. Nah ini manajemen nih. Sholat ini jari yang tengah kita ini disebutnya wusta. Maka dicari ulama. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan sholat wusta itu subuh. Kenapa subuh? Subuh itu 2 rakaat yang diapit oleh sholat 4 rakaat. Ya, Isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Nah, subuh itu adalah sholat wusta, sholat yang di pertengahan. Mesti dijaga dia di situ. Karena di situ banyak kandungan-kandungan yang kalau diteliti ternyata menjadi kajian yang ilmiah seperti halnya babi, anjing, ya, autopagi, emas bagi laki-laki. Nah, itu yang nanti kita perdalam. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa sholat pertengahan itu adalah maghrib. Karena maghrib sholat yang ganjil dan dia diapit dengan sholat yang 4 rakaat. Yang dimaksud asar dengan isya. Itu paham yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga berdasarkan kajian yang bil maksur, artinya dengan dalil-dalil yang kokoh, bahwa yang dimaksud sholat wusta itu adalah asar. Ada apa dengan asar? Ternyata asar banyak pegawai yang kalau nggak sholat itu di waktu asar. Karena asar itu di perjalanan macet. Itu sudah diprediksi itu. Macet di asar itu maka dia terjepit di asar dan dia tidak bisa memanage bagaimana asar itu di tepat waktu, di awal waktu. Nah ini rugi dia. Jadi kenapa tidak akimis sholat? Maksudnya orang yang sholat tidak di awal waktu itu dapat pahala dan dia sudah mengerjakan kewajibannya. Tapi dia secara manajerial dia tidak mendapatkan keuntungan buat tubuhnya. Jadi subuh dengan asar itu apabila dilakukan tepat pada waktunya, orang itu tidak akan terkena penyakit di kepala. Ya, migrain, semua penyakit-penyakit berat. Orang yang tepat waktunya sholat subuh, sholat asar itu tidak akan kena stroke. Ya, dan tidak boleh tidur setelah asar. An-naumu ba'dal asri yurisud junun. Tidur setelah sholat asar menyebabkan orang itu bisa gila. Coba dah kalau tidur setelah asar, bangun tidur pusing. Nah, itu mengapa? Karena ultraviolet pada waktu asar itu sudah berubah menjadi negatif. Sehingga wanita di kala asar itu sangat dianjurkan untuk menggunakan, kalau keluar rumah itu, dia menggunakan ya mukenanya yang putih. Kerudungnya yang putih. Sehingga terjadi pantulan. Karena motorik manusia itu di asar itu tidak bagus. Nah, dia nggak boleh tidur. Subuh tidak tidur, kemudian asar dia tidak tidur, dia tidak kena stroke. Migrain dan semua penyakit-penyakit di kepala. Sudah dalam bahasa ini. Nah, itu bagian dari, jadi bagiannya bukan, apakah ibadahnya tidak dia waktu sah? Sah ibadahnya. Apakah ibadahnya tidak berpahala? Berpahala. Tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dari yang dia lakukan itu. Nah ini salah satu bagian dari jawaban tentang pertanyaan itu ya. Saya kembalikan ke host.
Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana Kando? Baik, kita lanjut. Oke. Nah, ini Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan dari Kando Adi Setio. Katanya Kando ini tertarik mengenai syahid. Mungkin Kando bisa memperjelas lagi bagaimana pertanyaannya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya tertarik mengenai syahid Ustadz. Jadi semua umat muslim itu kan ingin mati syahid ya, Ustadz. Nah, kalau kita perang, memang kita berusaha untuk ikut agar mati syahid gitu ya. Iya. Sebentar, Ustadz. Nah, tapi kalau dalam kondisi COVID, kita kan rata-rata kita berusaha berlindung, Ustadz ya, bukannya menyongsong COVID. Nah, itu gimana, Ustadz? Iya, baik. Terima kasih ya kepada Kanda yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Syahid itu adalah sebuah cita-cita, ya, sebuah cita-cita, dan dia menjadi sebuah obsesi orang Islam, obsesi para sahabat, bagaimana bisa dengan spirit Ramadan itu bisa berkembang 11 bulan berikutnya sebelum ketemu pada Ramadan yang akan datang, bahwa implementasi dari spirit itu adalah syahid. Mereka menyebutnya dengan istishhad, ya, berusaha untuk mati syahid, atau istimat, ingin mati gitu. Nah, saya salah satu yang kebetulan pada waktu itu menulis tentang kajian ketika di pasca saya itu, ketika tahun 2002 itu bom Bali ya, yang dibom oleh kelompok Imam Samudra. Itu saya jadikan sebuah tesis kala itu. Nah, yang menarik pada buku Imam Samudra itu, mereka menyebutnya tentang istimat. Istimat itu istishhad, pengen mati syahid. Nah, mereka itu adalah para pensiunan, orang-orang yang ikut perang di Afghanistan. Mereka di sana melihat orang wanita-wanita Afganis itu diperkosa. Suaminya itu disiksa menjadi pekerja-pekerja paksa. Ya, wanita-wanita gadis itu menjadi pemuas nafsu. Maka kebencian mereka terhadap satu negara, ya, adidaya dan sekutu-sekutunya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa pada waktu itu. Sehingga ketika mereka pulang pun seakan dia ingin mengatakan, kalau kita tidak bisa memukul negara adidaya itu, tidak bisa menohok mukanya, paling tidak bom Bali itu adalah cubitan di pinggul, agar mereka tahu kami tidak redo, kami tidak ikhlas diperlakukan seperti itu. Nah, lalu kalau ditanya kenapa tidak melakukan bomnya di sana saja, tidak di Bali umpamanya, kenapa tidak di negara adidaya itu? Mereka mengatakan mereka tidak punya jalan, tidak punya akses untuk mempunyai itu. Tetapi dia wajib memberitahukan kepada Tuhan dicubitnya pinggul negara itu agar dia tahu bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Nah, itu menarik itu. Bukunya tidak ada di toko, tetapi jual beli dari tangan ke tangan. Nah, apa yang dimaksud dengan istishhad mereka itu matinya pengen mati syahid, karena memang tidak ada sebuah kemuliaan sampai dengan kematian itu sendiri, seperti halnya gladiators dan Ronin di Jepang itu tadi. Di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan malam yagzu, barang siapa yang tidak berperang, yang tidak berjihad, walam yanwi, dan dia tidak pernah berniat ingin berjihad, mata min su'abin minan nifaq. Kalau dia mati, matinya mati munafik. Nah, artinya pada situasi yang aman pun dia tetap harus punya niatan, kalau terjadi perang jihad fisabilillah dia akan yang terdepan. Ya, sebab di situ kalimatnya jelas, malam yagzu walam yanwi, kalau tidak berjihad dan tidak niat. Kalau tidak niat itu maknanya masanya damai,
kondisinya seperti sekarang. Nah, idealita yang dilakukan Imam Samudra dengan kelompok mereka itu adalah idealita yang Islami. Kesalahan mereka dan kita tidak sependapat dengan mereka, itu mengapa saya tulis, ya, dan saya berbahagia sekali dikasih judul kala itu ketika ingin menulis tesis, kesalahan mereka karena mereka tidak duduk bersama-sama dengan majelis ulama untuk merumuskan apakah Indonesia itu tersekat tidak dengan Afghanistan. Sehingga orang Islam yang ada di Afghanistan mewajibkan secara 100% keterikatan secara emosional untuk melakukan perlawanan, pembalasan. Nah, itu yang tidak dilakukan kajian oleh mereka, sehingga mereka dengan kelompoknya yang kecil melakukan ya cubit pinggul dengan bom Bali, JW Marriott dan beberapa markas tentara atau kepolisian yang dibom dan lain sebagainya. Nah, jadi mati syahid itu sesuatu yang luar biasa. Yang digambarkan orang kalau mati syahid itu ketika dia keluar ruh tubuhnya itu, malaikat dengan bidadari membawa sutra hijau untuk membungkus ruh dari orang itu. Ini spirit. Nah, apakah orang yang mati syahid itu maknanya berperang? Enggak melulu. Itu mengapa harus punya niat. Nah, tadi saya sudah menyampaikan hadis yang sahih, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Orang yang terkena penyakit wabah, dia mendapatkan pahala syahid ya bagi setiap orang Islam. Artinya tidak label syahid itu kalau non muslim gimana? Dia tidak mendapatkan label itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kajian kita ini, bukan cuma itu saja. Wanita yang ketika melahirkan anaknya, maka dia mati syahid. Di rumah sakit presiden di Jakarta sini, rumah sakit swasta yang biasa digunakan presiden, pernah seorang ibu ya yang kondisinya sudah akut tapi hamil, ya, sehingga ketika harus melahirkan pertimbangan dokter ini nggak mungkin dua-duanya selamat. Maka suaminya ya diajak bermusyawarah untuk ditandatangani yang mana yang ingin diberikan ya kemungkinan kans untuk melanjutkan kehidupan. Artinya anaknya atau ibunya. Ya. Maka sang suami tidak mau menentukan dan tidak mau menandatangani itu. Kemudian dia mengajak bicara kepada istrinya. Sang istri itu menanya, "Mana itunya? Formulirnya mana?" Diambil, diterimanya, dibaca sama dia, maka ditandatangani sama sang istri itu. Dia bilang ini sudah cukup, ya, ditandatangani sama sang istri, ini sudah cukup, bawa ke dokter. Sang suami nggak ngerti itu, karena surat itu ditutup kemudian diberikan kepada dokter. Yang tanda tangan bukan suaminya, tetapi orang yang pesakitan yang tanda tangan. Ternyata wanita itu lebih memilih menghidupkan anaknya. Suaminya itu terkaget-kaget karena pilihannya luar biasa. Apakah itu bunuh diri? Jawabannya bukan bunuh diri. Itu adalah jawaban orang yang memilih yang terbaik. Ya, jadi istimat itu dengan mati syahid itu kadang-kadang salah menilai. Dia bilang bukan mati syahid tapi mati sangit. Itu juga hati-hati juga dengan kalimat yang semacam itu. Karena ibu itu bukan memilih bunuh diri, bukan. Dan dia insya Allah termasuk mati syahid. Nah, jadi orang yang melahirkan, orang yang bekerja mencari nafkah. Kemudian orang juga yang terkena taun. Wabah di zaman Nabi itu kolera. Itu membunuh, sekali mati itu ya sampai ratusan orang. Nah, pernah jadi satu phase yang terjadi di zaman itu sehingga orang banyak yang terkena. Ya, Nabi cuma mengatakan daerah yang terkena wabah itu tidak boleh keluar. Dan orang luar tidak boleh masuk ke kampung itu. Orang kampung itu tidak boleh keluar. Ya, jadi karantinanya seperti itu Nabi mengarahkan kepada sahabatnya. Nah, pada kondisi pandemi yang sekarang ini, apakah kita mesti berani dengan pandemi? Jawabannya, nggak boleh takut sama pandemi melebihi takut kepada Tuhan. Ya,
Tidak boleh takut kepada COVID-19 itu melebihi takut kepada Tuhan. Tidak boleh. Kalau kita jaga, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, maka aktivitas kita tidak boleh kurang. Harus maksimal. Karena tidak ada yang membunuh kecuali Allah. Allazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Jadi nggak boleh takut kepada makhluknya. Sehingga tingkat level keimanan seseorang, orang yang mati takut karena masuk neraka, orang yang mati karena pengen masuk surga, tidak sama dengan orang yang meninggal tidak perlu dimasukkan kemana-mana asalkan mendapatkan keridhaan Allah. Apakah mau dia dilemparkan ke dalam api neraka? Menurutnya tidak penting. Saya lebih bagus masuk ke dalam neraka dengan dicintai oleh Allah ketimbang masuk surga tetapi tidak dicintai oleh Tuhan. Itu adalah level tingkatan keimanan di dalam refleksi ibadah. Nah, mati syahid juga begitu. Kondisi pandemi sekarang ini nggak boleh mengurangi. Berlebih-lebihan tidak boleh. At-tasyaddud. Lanallahul mutasyaddidun. Allah melaknat, kata Nabi, melaknat kepada orang yang berlebih-lebihan mensikapinya. Jadi yang mesti ditakuti bukan COVID. Ya, tetapi yang menciptakan COVID itu. Berlindung. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kita lanjutkan begini dari abang kita ini. Ada nggak konsep di dalam Islam itu supaya kita selamat dari COVID? Jawabannya ada. Kalau tidak ada, nggak usah masuk Islam. Islam tidak sempurna. Karena Islam adalah agama sempurna, ada jawabannya. Tapi ikhtiarnya wajib. Menggunakan masker tetap, cuci tangan, menjaga jarak, tetapi dia berdoa. Sebab orang yang cuma 3M saja itu orang sombong. Sombong dia kepada Tuhan. Ya. Karena wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah bisabar, sabar, wassalah. Actionnya itu sholat. Sholat di sini maknanya bukan sholat yang ritual ibadah mahdoh itu, bukan. Action. Artinya ada ikhtiar dan doa. Nah, dulu ceritanya begini, ya. Ini saya tanya dulu ini sampai jam berapa nih? Nanti saya panjang-panjang ternyata saya menyalahi. Ini udah setengah jam 5.20. Sampai jam berapa, host? Jam 5.30, Pak. Baik ya, masih ada 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Sesuatu yang hebat, yang luar biasa, ya. Di kala itu, di zaman Nabi itu, ketika orang memahami tentang puasa itu bukan cuma sebagai ibadah mahdhah. Ya, kalau dia sebagai pejuang itu di dalam satu riwayat, ya, ada di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhrur Razi. Ketika di zaman Khalifah Umar, jadi Nabi sudah wafat, ya. Pada zaman Khalifah Umar, umat Islam ketika di dalam Masjid Nabawi itu diserang, dikepung, ditutup oleh kafir Quraisy. Diblokade di dalam masjid. Nggak bisa keluar dan kita tahu tidak ada persenjataan di dalam masjid itu. Ternyata ada seorang anak muda yang buka baju dan dia ya berusaha mencari alat tajam itu. Memegang alat tajam, kemudian buka baju, dia merangsek keluar. Sendiri buka baju, pegang senjata, merangsek kira-kira 1 lawan 4.000 orang. Ketika dia lari terluka, ya, badannya bersimbah darah, orang-orang menjerit. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Itu ayat Al-Qur'an itu. Kenapa kalian jatuhkan dengan tangan kalian sendiri di dalam kenistaan? Itu ayat Al-Quran itu. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kenapa kalian jatuhkan dengan tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan? Bahasa singkatnya, kenapa kalian bunuh diri? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari
sahabat senior, Umar Ibnul Khattab marah. Siapa tadi yang ngomong gitu? Siapa tadi yang baca ayat Al-Quran sembarangan? Dia bilang bukan itu ayatnya. Ayatnya wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigha amardatillah. Ada di antara manusia itu yang menjual kehidupannya, kehormatannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jadi untuk mendapatkan mati syahid itu nggak ada istilah bunuh diri. Sepanjang itu dilakukannya dengan melibatkan, kalau sekarang ya harus melibatkan institusi keulamaan. Jadi kalau mau perang itu ulama harus komando dari duduk bersama ya, majelis ulama. Kalau sendiri-sendiri maka kasusnya terjadi menjadi kelompok Imam Samudra dan lain-lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan untuk pandemi sekarang ini, ya, maka pandemi tidak membunuh, ya, kanker dan lain sebagainya tidak membunuh. Yuhyi wa yumit huwa Allah, yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah. Dan obat supaya selamat itu adalah berdoa, ya, berdoa. Nah, yang dimaksud doa itu di sini ya hebat nih, bapak-bapak kalau mau mengamalkan boleh. Ada salah seorang sahabat lagi mengaji seperti kita ini, cuma offline gitu, kumpul. Dia dicolek sama keluarganya. Pulang, kampung kita kebakaran semua. Rumahmu habis nanti kalau nggak ditulis. Ambil yang bisa diselamatkan. Ini sahabat ini, ya, sahabat Abu Darda ini mengatakan ini, tidak, rumahku tidak akan pernah terbakar oleh api. Orang itu nggak suka diberitahukan, tapi dengan jawaban seperti itu, pergi. Tidak lama datang lagi, pulang. Sudah habis kalau tidak diselamatkan. Dia bilang tidak, rumahku tidak akan pernah terbakar api. Yakin sekali dia. Akhirnya kecewa. Yang ketiga nggak mau tahu, dipegang tangannya. Ayo pulang. Buktiin kalau omongan lu bener, buktiin sekarang. Rumah lu nggak kebakar. Ayo pulang. Pulang. Tidak ada sedikit pun api menyentuh rumahnya. Maka di situ pertanyaannya, kok bisa selamat dari musibah? Ya, ini buat penanya nih. Kok bisa kita selamat dari musibah? Dan saya termasuk yang mengamalkan. Bagaimana supaya kita selamat dari musibah? Apakah itu pandemi dan kebakaran, musibah alam, tsunami, ya, gunung meletus dan sebagainya? Bagaimana kita bisa terima? Berdoa. Ya, Abu Darda ditanya, kamu kok yakin benar rumahmu nggak kebakaran? Padahal satu kampung habis semua. Kenapa? Dia bilang tidak mungkin Allah memerintahkan api untuk membakar rumahku ketika nabinya mengatakan akan selamat rumahku. Kalau baca ini, nah, disuruh baca. Bacanya 3 kali. Cuma agak panjang ini. Mudah-mudahan rekamannya nanti bisa diulang-ulang ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an, ya, wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Baca itu pagi 3 kali untuk menjaga proteksi sampai dengan sore. Sore baca untuk memproteksi sampai malam sampai pagi. Bacanya 3 kali. Saya terjemahkan dikit. Anta akhizun binasiyati. Engkaulah yang memegang ubun-ubun binatang yang buas. Kalau dia bilang COVID-19 itu adalah bakterinya, kumannya itu yang sangat dahsyat, Allah yang pegang ubun-ubunnya. Nggak bisa masuk ke tubuh kita. Tapi kita tetap pakai masker, nggak boleh sombong. Tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Tapi dijamin tidak kena COVID, tidak kena kebakaran, tidak kena tsunami, tidak kena musibah apapun. Itulah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu kembali ke host. Baik Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Kando, tapi berhubung waktunya sudah pukul 17.26, bagaimana kalau kita cukupkan? Kita lanjut ke sesi berikutnya.
Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi dia materi serta tanya jawab dari Ustadz. Mohon berkenan Ustadz untuk membacakan doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, baik ya. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita tundukkan kepala, kita tengadahkan hati kita, ya. Tengadahkan tangan kita sebagai simbol menjadi sebuah permohonan kepada Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari sebuah akibat-akibat kehidupan, dari lantaran perbuatan yang kami lakukan atau terimbas dari perbuatan kejahatan orang lain. Dan lindungilah kami dari segala musibah yang Kau turunkan di muka bumi. Berikanlah kesejahteraan, kedamaian kehidupan di dunia dan di akhirat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kedamaian dalam hati kami. Berikanlah bimbingan kepada keluarga kami, anak keturunan kami, terhindar dari segala ya yang menistakan, yang menyakitkan dan memberikan mudarat dalam kehidupannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Sebelum menutup acara, kami akan memberikan apresiasi kepada 5 orang pertama yang masuk dalam Zoom meeting, mendapatkan imani sebesar Rp100.000. Selamat kepada Kando Doni Merlian, Yundo Eluyudin N. Surya, Kando Dian Eka, Kando Rizali Wombel, dan Yundo Yuli Agustina. Kemudian kita akan memberikan lagi kepada beberapa penanya mendapatkan imani sebesar Rp200.000. Selamat kepada Kando Adi Setio, kemudian juga ada Yundo Uli Agustina, dan juga ada ada dari BEM FE Unsri yaitu Detri. Nah, silahkan untuk peserta yang beruntung tadi menghubungi admin IKV. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, rezeki buka puasa. Pak Ustadz, Pak Haris Hakam, ilmunya bagus. Alhamdulillah, terima kasih walaupun nggak dapat ilmu. Untuk peserta ilmu dapat hadiah, alhamdulillah. Untuk semua peserta mohon perhatian, 2 minggu lagi kita akan ada ceramah dari Ibu Munifa, salah satu penggiat syariah wanita, dia juga salah satu dewan syariah. Jadi jangan tidak hadir, kita nanti akan kirimkan linknya. Acaranya rencana insya Allah di hari Minggu sore tanggal 9 jam yang sama. Mungkin itu, terima kasih Ustadz Haris yang sudah live duluan. Terima kasih Kando. Ini kebetulan tadi ada Kando Darmansa Jumala dari Austria. Terima kasih Dedi. Terima kasih Ustadz Haris. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Dedi, terima kasih kawan-kawan dulu sekali. Terima kasih Dedi. Sama-sama. Kemudian ada Om Yusuf, ada Kak Ombel, ada Kak Sering kali terima kasih Ustaz. Jazakallah, ketemu di Masjid Bintaro Jaya lagi Ustaz. Ya, ada terima kasih Pak Ustadz.
kasih. Terima kasih Dedi dan Galo-Galo. Tuan Kariman, rumahnya baru. woi, sehat-sehat. Sandra Buana, Sandra Buana. Terima kasih, Wong Vito Galo. Kenapa Sandra, woi. Terima kasih semuanya. Alumni Kado, dia Neka. Apa kabar Kak Dian? Putih Galo rambut. Ya sehat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini? Maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi Maghrib masih lama. Karma, teman panitia semua. Terima kasih. Ada Mansa, Kak Selamat berbuka. Selamat Ridwan, berbuka. Kak Gowon semuanya. Masih lama buko di sini. Masih lama buko. Masih lama. Lagi buko. Setengah jam Dikit lagi. Nyiapin keluar dulu, ibu-ibu pamit. Kalau zaman kecil masih pacak buku setengah hari, tidak baca lagi ini lagi. Banyak kali wong Palembang ini. Bukonya pempek. Masuk pasti namanya tuh. Jangan enggak buko pempek ya, Kak. Iya. Izin pamit. Assalamualaikum. Oke ya, sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Selamat berbuka ya. Puasa ya. Salam. Kiai, terima kasih Kiai. Selamat berbuka semua, Kando Yindo. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Buka rujak mie. Ayo Gama. Kalian yuk. Hari 8 jam lagi. Lagi ya. Nah, ini nasi goreng. Masya Allah. Nasi goreng buatan istri tercinta. Bikin ngiler wae, Keluar itu. Assalamualaikum. Salam. Kadi. Ketemu ya. Ayo. Kadian. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kadian. Lagi lah Kak Dian. Ya. Di mana Kak Dian? Pamit dulu ya. Di mana kakaknya yang cepatnya? Ya di rumah sekarang. Di rumah lah, kira di mana ini? Iya. Wong kita semua kok, wong kita semua. Galo ini. Iya. Wong kita galo. Wong tubuh. Admin, Rahmat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mana ini? Dedi. Udah live Dedi ya? Dedi udah check out ya? Check out. Udah check out ya? Sudah Kando. Udah. Adminnya kan Terima kasih kalau. Adminnya tuh satu admin. Waalaikumsalam. Izin pamit, Kando. Ya, itu Cici ya adminnya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Cici bukan admin. Adminnya Kak Rahmat. Kak Imud. Di mana Kak Imud? Apa kabar Kak? Wong kita galo kabeh. Itu galo wong tubuh kan nih. Ya, makan pempek gitu. Telenjeng pempek telur. Pempek kulit. Kulit. Oh, pempek kulit. Enggak lemah, pempek telur enak. Kulit badak. Mak, kulit badak.